Terkadang kita sebagai manusia berpikir bahwa kita akan hidup di dunia ini selamanya. Sehingga seringkali kita menunda-nunda kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang. Contohnya kayak gini, rajin tahajudnya nanti aja deh 10 hari terakhir Ramadan. Atau ini mah hatamin Qur'annya mepet lebaran juga aman kayaknya. Padahal umur gak ada yang tahu. Ya kan? Berapa banyak manusia yang meninggal yang Allah panggil di usia mudanya, bahkan saat masih anak-anak. Masa tua itu nggak dimiliki oleh semua orang. Itulah insight yang aku dapetin setelah membaca novel ini. Ini adalah Siniar Semut Kecil karya Kak Ana Latifah. Untuk versi e-booknya bisa kalian baca di Gramedia Digital. Novel ini menceritakan tentang Alwarizi Malka atau bisa disebut Malka, seorang anak lelaki mantan anggota gangster yang bertobat setelah mengalami kecelakaan tragis dan juga kehilangan orang tersayangnya. Ia kemudian hijrah ke tempat yang baru, bersekolah di sekolah yang baru, bahkan membawa perubahan di sana. Dia menjadi sosok di balik siaran radio berisikan renungan dan pesan-pesan kebaikan. Dia menggunakan nama panggung Semut Kecil, gitu. Makanya judulnya tadi Siniar Semut Kecil. Nah, tapi ternyata masa lalu itu nggak pergi begitu saja. Suatu hari, masa lalu itu kembali hadir di hidupnya Malka, bahkan menimbulkan masalah yang sangat besar. Di sisi lain, ada Yadinira, anak perempuan yang tomboy dan hidup sesukanya. Dia memiliki kakak bernama Ubaid atau biasa ia panggil sebagai Abaid yang sudah hijrah lebih dulu. Nah, Abaid ini pengen Yadinira hijrah juga, tapi hidayah kan gak datang begitu saja. Sudah ceritanya cukup kompleks ya, jadi gak berputar di hidupnya Malka ataupun Yadinira saja, tapi berkaitan dengan satu panti disabilitas yang dikelola oleh Abaid. Ini reviewnya adalah aku suka novel ini karena walaupun dia mengangkat tema tentang hijrah atau perubahan ke arah yang lebih baik, tapi disampaikan dengan fresh dalam bingkai anak-anak SMA. Jadi percakapan yang ada tuh natural gitu loh, bahkan ada kayak part-part kocaknya gitu tetap ada juga. Ya walaupun ada juga pesan yang disampaikan oleh orang dewasa dalam novel ini gitu. Dan pesan-pesannya itu cukup ngena gitu loh di hati aku ini yang suka terbawa arus ini tuh. Ngena, apalagi yang tadi yang aku sampaikan di awal tentang masa tua itu nggak dimiliki semua orang. Langsung ingat meninggal gue, langsung ingat ya Allah gitu, gimana kalau Allah panggil gitu dan gue belum punya bekal yang cukup gitu deh. Selain itu di buku itu ada romance tipis-tipisnya, tapi tenang aja, ini tidak menggelikan, tidak cringe, no. Kalau menurut aku tuh itu tuh jatuhnya lucu aja gitu, kayak anak SMA kasmaran, karena kita tahu gitu loh karakter tokohnya ini tuh seperti apa, jadi nggak yang menye-menye gitu, nggak. Sayangnya kan buku ini pakai dua POV ya, jadi POV-nya si Malka dan juga POV-nya si Yadinira. Nah, dalam dua POV itu alurnya juga maju mundur. Jujur pas pertama kali baca, mungkin juga faktor aku bacanya tuh kan selalu di malam hari, jadi sering kayak ngantuk-ngantuk gitu, aku tuh kurang paham. Tapi pas baca kedua kalinya, oh ternyata maksudnya tuh gini, jadi alurnya tuh aku udah paham gitu loh untuk kedua kalinya. Ternyata peristiwa yang ini tuh terjadi sebelum yang ini. Aku rekomendasikan buku ini buat kalian yang pengen cari bacaan fiksi saat Ramadan. Karena ya buku ini bikin berkontemplasi, bikin bermuhasabah gitu loh, lebih banyak tentang hidup ini gitu dari sosok Malka dan Yadinira gitu deh. Bye.